pengen bikin aplikasi Android, tapi nggak bisa coding, takut softwarenya nggak kuat di laptop. Jangan takut, sekarang walaupun nggak bisa coding, kita bisa buat aplikasi sendiri. Yuk, langsung ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe, like, notification bell, and share. Kembali bersama saya di channel Guru Gadungan. Oke, hari ini setelah 1 minggu nggak posting karena ikut latihan pembuatan aplikasi satu guru satu aplikasi. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya buat aplikasi Android. Jadi aplikasi ini fungsinya misal Bapak Ibu punya banyak link pembelajaran, misal Google Class menggunakan Google Class, terus quiz menggunakan Quizizz, Quizizz atau Kahoot, dan sumber belajar kita ambil linknya, kita satukan dalam satu aplikasi Android, satu APK. Oke, langsung saja. Caranya pertama adalah kita membuat desain. Kita buat desain. Oke, ya. Kita buat desain. Nah, desainnya ada 2 screen, 2 layar, di mana layar pertama, layar interface opening, itu background dan logo. Pada layar kedua, ada 3 tombol di sini, berisi kelas, quiz, dan sumber belajar. Ini adalah desain untuk aplikasi yang akan kita buat. Lanjut, kita sekarang akan coba buat aplikasinya. Pertama, kita buka di Google. Aplikasi ini berbasis software untuk membuatnya berbasis web ya, nggak menggunakan perangkat lunak seperti Android Studio. Kita berbasis web. Jadi Bapak Ibu yang nggak paham coding bisa dengan mudah untuk beradaptasi dan belajar bagaimana cara membuat aplikasi ini. Oke, kita coba mulai sekarang. Masuk ke Kodular. Ini nama aplikasinya adalah Kodular. Jadi Kodular ini, langkah pertama adalah seperti biasanya pada web-web yang lain, kita harus login. Jadi kalau Bapak Ibu belum memiliki akun, silakan Bapak Ibu membuat akun terlebih dahulu dengan mentautkan akun Gmail Bapak Ibu ke Kodular. Karena saya sudah punya akun, saya tinggal create apps. Di sini untuk memulai project baru, kita create apps. Nah, ini adalah tampilan untuk membuat aplikasi. Di sini ada create project, info project ya. Kalau info project Bapak Ibu sudah punya projectnya dengan format AYA. Di sini kita buat project baru, create project. Kita kasih nama sharing. Dengan ilmu yang tidak seberapa ini, saya mencoba berbagi dengan Bapak Ibu agar guru-guru di Indonesia bisa lebih keren daripada siswa di abad 4.0 ini, di mana semuanya berdasarkan teknologi. Oke, ini adalah menu awal interface untuk pembuatan project. Kita kembali ke project kita tadi. Desainnya di sini ada logo dan background. Oke, kita buat dulu sekarang. Backgroundnya kita ganti warna menjadi warna biru muda aja lah.
Yang ini kita set. Oke, ini sudah ya. Dan kita kasih logo. Logo itu adalah image. Nanti kita kasih space dulu di sini. Space. Oke. Space-nya kita atur jadi 150 aja. Oke, dan di sini kita kasih center tengah. Lanjut, kita kasih image di sini. Image-nya kita pilih dulu. Upload file, upload asset. Sini aja. Kita ambil file yang ini. Buka. Tunggu sebentar. Oke, ini filenya sudah masuk. Kita masukkan filenya tadi. Masuk besaran. Kita buat ukurannya menjadi 100 kali 100. Oke ya. Nih. Sudah. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua di sini kita akan ada screen menu, di mana ada 3 tombol yang akan menghubungkan dengan link kelas, quiz, dan sumber belajar. Kita tambahkan screen di sini, add screen. Screen-nya kita kasih nama menu. Menu. Create. Ini screen menu yang akan kita buat. Screen-nya tadi perintahnya adalah terdiri dari 3 button ya. Oke, sekarang kita mulai di sini. Sama seperti yang tadi, kita kasih space dulu. Space-nya kita ganti buat 150 sama seperti tadi. Dan di sini kita buat center. Dan selanjutnya kita masukkan horizontal arrangement. Horizontal arrangement. Horizontal arrangement ini akan membuat apapun yang Bapak Ibu masukkan, entah itu button, entah itu card view, dia akan tersusun secara horizontal. Ya. Di sini kita masukkan horizontal arrangement. Kita atur width-nya fill parent. Ukurannya kita buat 150 juga aja lah. Oke, sudah. Di dalamnya ada card view. 3 card view. Ya. 3 card view, kita masukkan 3 card view. Card view-nya kita atur jadi center, sini juga center, ini juga center. Tujuannya apapun yang dimasukkan ke dalam card view ini nanti akan berada pada posisi di tengah. Otomatis ini bikin blue parent juga, ini juga bikin blue parent, ini juga bikin blue parent. Jadi pada ukurannya ini kita buat blue parent, fungsinya adalah biar mereka mengisi ruang yang kosong pada card view, pada horizontal arrangement. Lanjut, di dalamnya tadi kita akan masukkan image dan label. Kita masukkan image dulu semua, image dan label di bawahnya. Oke, lagi ada label lagi. Ada label lagi. Oke. Nah,
sekarang kita masukkan gambar di sini, di image. Di image ini saya masukkan gambar. Gambarnya dia minta di sini apa? Dia minta kelas, kuis, dan sumber belajar ya. Kita masukkan image, kelas, kuis, dan sumber belajar. Set sama seperti tadi. Kita masukkan kelas, buka lagi, kelas, kuis, buka, akhir, sumber belajar. Buka. Oke, dah. Ini sudah masuk semua image-nya, tinggal kita rubah di sini. Image-nya kelas yang pertama. Kelasnya kita atur jadi 35, ini juga 35. Image-nya juga kita atur, yang ini adalah kuis 35, di sini juga 35. Dan terakhir ini adalah sumber belajar, kita atur jadi 35, sini juga 35. Oke, sekarang kita kasih nama. Namanya tadi yang pertama adalah kelas. Fontnya kita buat bold, angkanya kita rubah jadi 16 jelas. Label kedua ini adalah kuis. Oke, Z ya, kuis. Kita atur jadi 16, fontnya kita buat bold. Oke, yang terakhir label yang 3, sumber belajar. Sumber belajar kita buat bold juga 16. Oke, kita buat otomatik dan di sini kita kasih center. Oke, ini juga center, ini juga center fill parent, center fill parent. Oke, sudah. Sekarang cut view-nya karena ini terlalu polos, kita akan kasih warna di cut view-nya biar lebih warna-warni seperti hidup ini. Asik. Ini juga kita kasih warnanya degradasi aja ya. Oke. Yang ini menu juga perlu kasih background, kita kasih background. Kita kasih background apa ya? Warna aja lah. Warna biru aja. Sama yang seperti tadi ya. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen kasih image, bisa dikasih image. Image-nya kita kasih poster tadi. Kebesaran kita kecilin 100 dikali 100. Oke. Ini sepertinya space-nya kebesaran, kita kurangi jadi 100 aja. Oke. Nah,
Selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu di bawahnya pengen dikasih nama juga bisa, misal membuat sesuatu yang sedikit berbeda itu bagus. Di sini kita kasih label. Labelnya apa? Powered by Guru Gadungan 2020. Oke. Dan kita kasih center. Oke. Ini tampilannya sudah jadi. Sudah sesuai dengan keinginan ya. Sekarang kita kerja yang selanjutnya. Karena di sini ada 3 button, kita akan memasukkan 3 screen di dalam tiap button tersebut. Screen pertama kita kasih nama, di sini kita lagi add screen dulu, add screen kita kasih nama kelas. Oke. Sudah, kita bikin screen kedua, kita kasih nama quiz. Dan screen ketiga kita kasih nama sumber belajar atau SB aja, lebih mudah. SB. Nah, setelah itu setiap screen ini tadi sudah ada masuk 3 screen, kelas, quiz, SB ya. Di dalam screen ini kita akan masukkan web viewer di dalam sini, web viewer. Nah, pada web viewer kita akan menginput URL kelas online Bapak Ibu. Misal sini kita tambahkan ini, tambah tab baru, Google Class. Kita masukin Google Classroom. Dah. Masuk Google Class. Ini ada kelasnya, sudah ada kelasnya, kita masuk ke kelas. Nah. Oke, ini kelasnya, kita kopikan ini, link yang di atasnya ini. Setelah itu kita pastikan di sini. Nah, biasanya setelah sudah jadi aplikasi, dia akan meminta masuk ke akun Google. Tetapi untuk siswa-siswi Bapak Ibu, selanjutnya ketika mereka masukkan akun mereka akan langsung terhubung ke kelas Bapak Ibu. Selanjutnya quiz, kita gunakan Visualize saja lah. Visualize. Feature login. Dan di sini saya sudah ada kelas. Kita masuk kelas saya aja langsung. Kita ke research. Di sini ada mandatory. Nah, ini ada beberapa quiz yang pernah saya buat. Kita pilih satu. Masuk. Bagian sini ada share link. Ya. Ada question. Kita ambil share link. Share link kita klik. Share link. Ambil link. Nah, link copy sukses. Kembali ke kreator. Kita pindahkan ke quiz. Kita masukkan di web viewer di sini. Kita pastikan URL-nya tadi. Dan yang terakhir tadi apa? Sumber belajar. Sumber belajar kita masukkan web viewer juga. Oke, sudah. Kita ambil sumber belajar dari sini. Sumber belajar kemdikbud.id.
Kita langsung ambil linknya aja lah. Ctrl C. Nah, ini tampilan sumber belajar rumah belajar ya. Tampilan sumber belajar rumah belajar. Sudah. Kita pastekan di sini. Oke. Selesai. Sudah ada 4 link, 3 link, link kelas, link kuis, link belajar. Sekarang kita menghubungkan antar screen di sini. Mulai dari screen pertama tadi. Skenarionya, pada screen pertama ini ketika screen pertama opening, ya, dia akan langsung menuju ke screen 2. Nah, di sini kita kasih dia clock, waktu, clock, masukkan clock sensor di sini. Ya, kita atur di timer interval. Timer interval ini 1000 sama dengan 1 detik. Jadi kalau misalnya kita ingin openingnya sedikit lama, bisa kita atur. Tapi di sini kita ambil 3000 aja, 3 detik aja. 3 detik, lihat logo bentar, sama 3 detik, langsung ke screen kedua. Timernya ini ada pilihan timer always fire dan timer enable. Kita klik yang timer always fire. Ini artinya timernya hidup terus. Kalau misalnya ini, dia akan bolak-balik, ngulang. Jadi kita matikan yang ini. Kita klik yang timer enable. Lanjut ke block. Perintahnya bagaimana? Agar dari screen 1 tadi kembali ke screen menu langsung. Perintahnya adalah when clock timer, ya, do, apa yang dilakukan setelah clock timer habis, kita akan open another screen. Open another screen, screen name, nama screennya apa? Kita masukkan di sini nama screennya adalah menu. Screen menu ini. Tulisannya harus sama. Kalau misal huruf kapital semua. Kalau misalnya ada huruf kecil, kita masukkan huruf kecil juga. Ya. Oke, perintah pertama selesai. Kita lanjut ke screen menu. Pada screen menu ini, pada menu, kita harus menghubungkan 3 ini ke masing-masing screen. Kelas, kuis, sumber belajar. Jadi kita hubungkan di blok. Perintahnya sama. Jadi perintahnya ada di cut view. Cut view. When cut view klik, jadi ketika cut view diklik, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah open another screen. Open another screen. Screen name, nama screennya. Cut view pertama adalah kelas. Cut view pertama adalah kelas ini ya. Kita masukkan sini kelas. Tulisannya seperti apa? Kita lihat dulu kelas. Huruf kapital semua kelas. Kita klik kelas. Nah, karena ini ada 3, kita tinggal copy 2. Oke. Susun. Nah, kita rubah nama cut view-nya. Cut view 2. Cut view 3. Ya, setelah tadi yang nomor 2 adalah kuis. Kuis pakai apa? Cek. Kuis. Dan yang terakhir adalah SP, sumber belajar ya. Oke, selesai. Aplikasinya sudah selesai. Sekarang tinggal kita ekspor aplikasi ini menjadi APK dan siap digunakan di HP Bapak Ibu. Oke, sudah selesai downloadnya. Sekarang kita jalankan. Oke, aplikasi jalan. Ini openingnya tadi. Masuk ya. Sekarang kita coba. Kita masuk kelas.
biasanya dia langsung masuk ke Google. Nah, ke akun Google. Jadi peserta didik tinggal masukkan akun mereka, setelah itu mereka langsung diarahkan ke kelas Bapak Ibu tadi. Lanjut di quiz. Ini kuisnya. Di kuis ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan kuis. Durasinya sudah ada, ya. Jadi mereka tinggal jawab saja. Lanjut ke sumber belajar. Oke. Jalan semua aplikasinya. Ya, mungkin itu saja kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share.